Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker di manapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa bidoa, saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas saking welas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hidup ini kita sudah diajarkan oleh alam. Dunia ini adalah tempat berpikir bagi kita yang mau berpikir. Dunia ini adalah guru untuk diri kita. Seperti halnya tanaman-tanaman yang berada di seluruh alam semesta ini. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita diajarkan untuk memberikan semua yang kita inginkan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Ini adalah satu kunci yang perlu dan sangat saya pegang di dalam hidup ini. Ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita wajib untuk memberikan apa yang kita inginkan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Sebagai contoh, ketika kita ingin mendapatkan harta, maka kita harus mau menyedekahkan, bersedekah harta itu. Sebagai contoh, ketika kita ingin mendapatkan berkarung-karung jagung, ingin padi yang banyak, ingin jagung yang banyak, maka ketika itu kita mempunyai satu genggam padi, kita harus rela membuang atau menanam padi itu sehingga nanti tumbuh padi yang banyak. Ketika kita ingin dihormati, ketika kita ingin diajeni oleh orang lain, maka kita harus mengajeni orang lain dulu. Dengan kita sangat mengajeni, kita sangat menghormati orang lain, maka kita pun juga akan sangat dihormati oleh orang lain. Ketika kita ingin disayangi terutama oleh istri, ingin diperhatikan, maka kita pun juga harus memperhatikan istri kita. Ini sudah berkali-kali saya praktekkan di dalam kehidupan saya. Ketika saya ingin sekali atau merasa sudah dicueki dengan istri, maka kita tidak perlu harus memberikan ceramah. Wah, istri itu harus takdim sama suami, istri itu harus nurut sama suami. Digitukan nanti sama istri. Bukan seperti itu caranya. Lalu bagaimana caranya agar kita disayang sama istri? Kita dulu yang harus memberikan perhatian kepada istri. Kita berikan perhatian, kita ucapkan terima kasih. Maka nanti istri itu akan sangat perhatian kepada diri kita. Jadi jangan terlalu mengharapkan sesuatu tanpa kita memberikan sesuatu. Kita berikan dulu apa yang kita inginkan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Ini adalah satu kunci di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, semoga kita bisa belajar dari alam semesta ini, kita bisa belajar dari dunia ini, bahwa ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus memberikan apa yang kita inginkan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Seperti halnya ketika kita ingin dihormati, disayangi, anak berbakti kepada kita, maka kita juga harus berbakti dulu kepada orang tua. Kalau kita berbakti kepada orang tua, hakul yakin saya, anak kita pun juga akan berbakti kepada kita. Makanya jangan marah, jangan sampean itu susah kalau anak sampean itu melawan, tidak berbakti kepada panjenengan, karena mungkin panjenengan sendiri tidak berbakti kepada orang tua. Oleh sebab itu, jadikanlah dunia ini adalah tempat kita belajar. Jadikan semuanya adalah pelajaran untuk kita, termasuk apa yang sampean lihat saat ini, jadikan sebagai hiburan, jadikan sebagai pelajaran, ambil hikmahnya, beriktibar dari apa yang dilihat, begitu nggih. Oleh sebab itu tidak usah pusing-pusing ketika melihat sesuatu hal yang buruk, bukan untuk dicela, bukan untuk dihina, tetapi dijadikan sebagai pelajaran. Ketika melihat anjing adalah sesuatu hal yang najis, tidak perlu anjing itu, "Woi, kamu barang najis,
dibunuh, diserang, apa tidak. Karena anjing juga ciptaan Allah. Ada salah satu cerita bahwa ada seseorang sufi yang pada awalnya sangat-sangat benci kepada anjing. Wah, anjing ini gila nih. Ketika itu dengan izin Allah anjingnya berbicara, "Hai manusia, kamu mengatakan saya najis, kamu mengatakan saya hina, kamu menghina saya. Tetapi najis saya hanya di luar dari tubuh saya. Ketika saya menempel dengan kamu, maka dengan diusap 7 kali dengan tanah, dengan media air, maka najis itu akan hilang. Tapi kamu najisnya berada di dalam hati kamu, maka kamu lebih najis daripada saya." Ketika itu beliau langsung menangis, dan sewaktu-waktu setiap mengingat itu selalu menangis dan meminta maaf kepada anjing. Tapi anjing itu bilang dan pergi, tidak menghiraukan, dan itu urusanmu dengan Allah. Memang seperti itulah sifatmu gitu. Intinya bahwa jangan menghina sesuatu hal yang memang itu hina begitu. Tapi kalau memang tidak suka ya cukup dinasehati. Kalau tidak bisa menasehati didoakan. Jangan menghina, jangan mencaci, karena belum tentu yang kita caci itu lebih hina dari kita. Kita ini sebenarnya sangat buruk sekali. Kita ini kelihatan baik hanya karena Allah menutupi aib-aib kita. Sejatinya kita itu, apalagi diri saya ini, sangat hina dan sangat buruk sekali. Dan saya anggap semua orang baik, yang buruk itu diri saya. Ketika Allah membuktikan saat ini panjenengan melihat saya baik hanya karena Allah menutupi aib saya. Jika Allah membuka aib saya, maka saya itu akan lebih hina daripada apa yang sampai lihat hina. Oleh sebab itu semuanya kelihatan baik karena hanya Allah menutupi aib-aib kita. Tidak perlu menghina dan tidak perlu mencaci. Semoga semua saudara-saudaraku dimanapun berada diberikan ketenangan, diberikan kedamaian, dijauhkan dari prasangka dan dari angkara murka. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, di malam yang berbahagia ini saya mohon doanya dari saudara-saudaraku semuanya. Saya akan menerima tantangan dari orang-orang yang marah-marah dengan saya, tidak tahu alasannya apa, tetapi orang ini terus mengundang saya dan mengganggu Padepokan dan juga santri-santri di Padepokan. Oleh sebab itu kita akan mendatangi, mohon doanya untuk saudara-saudaraku semuanya. Semoga saya diberikan kemampuan oleh Allah. Intinya semuanya kita berpasrah diri kepada Allah. Saya mohon maaf apabila ada tindak tanduk perbuatan yang mungkin tidak berkenan. Saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf kepada saudaraku jika ada perkataan maupun perbuatan yang tidak menyenangkan. Semoga ini bisa menjadi pelajaran, dan jangan sampai kalau ada sesuatu hal yang mungkin sifatnya keras atau sifatnya mungkin tidak mendidik, tidak untuk dicontoh untuk adik-adikku, untuk anak-anakku yang kalau melihat tayangan ini bukan untuk dicontoh dan dilakukan, hanya bisa dilakukan oleh yang profesional ya, bukan untuk dipraktekkan, bukan untuk dicontoh, dan tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allah Ini tarangan. Ini yang mengundang. Ya. Dari tadi kamu saya tungguin katakan datang. Dari mana aja? Saya sudah lama nunggu di sini. Ya, namanya juga perjalanan. Terus saya harus mencari-cari
di mana lokasinya. Saya juga tadi habis dari sana muter-muter begitu. Dan Dari tadi saya tahu juga dari sini juga barusan gitu loh. Saya tidak tahu. Jadi mohon maaf, panjenengan itu ngundang saya ke sini mau apa? dia mau jajal kulit kamu. Kenapa kok mau dijajal? Karena itu kamu kenapa? udah disantet, dia apa nggak mempan. Sekarang minta jajal. Katakan itu kan hanya ilmu-ilmu yang bersifat supranatural atau santet. Saya kan hanya menantang santet, bukan seperti itu. Kok sampean pakai benda-benda seperti itu? Aku lihat di YouTube kamu itu sudah hebat. Saya kan bilang saya hanya menantang orang-orang yang punya ilmu santet. Kalau mau nyantet saya silahkan, tapi kan saya nggak pernah bilang yang ilmu-ilmu seperti itu yang buat ilmu. Sudah hebat ilmu sampean. Ini loh Kang, ini guys, saya jelaskan. Ilmu kekebalan, ilmu keselamatan itu sebenarnya untuk meminta pertolongan kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dipertontonkan, bukan gitu loh. Tapi Jadi saya mau tahu. semuanya itu berpasrah diri kepada Allah. Iya, gitu loh. cuma saya mau tahu. Mau tahu Gitu loh. gimana? Apa Ya, benar? sampean kalau mau menyerang saya, kalau saya mati ya itu memang sudah menjadi ketentuan saya untuk mati itu loh. Bukan masalah, kalau ilmu Allah itu tidak boleh diragukan, tidak bisa diragukan. Jangan membatasi kekuasaan Allah dengan keterbatasan akal kita begitu loh. Dan ilmu keselamatan itu memang ada. Ilmu keselamatan memang ada. Kita wajib untuk mencari ilmu keselamatan tersebut gitu Jadi loh. saya mau ngetes kamu. Gitu loh. Saya lihat di YouTube kamu sering memamerkan ilmu kebal. Mana saya apalah, memamerkan? banyak lah. Saya selalu bilang bahwa ini adalah sarana sababiyah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi semuanya atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan, kalau tidak mengizinkan ya sudah, itu adalah sarana. Bukan berarti untuk uji coba. Kalau sampean marah, sampean apa namanya benci, itu karena di dalam hatinya panjenengan sendiri. Saya selalu menjelaskan di situ. Intinya saya pengen tahu itu trik kamu atau benar atau salah. Gitu loh. Semua ilmu itu Kang untuk diamalkan, bukan untuk dipertontonkan. Kalau memang sampai menyerang saya mati, ya memang waktunya saya mati, bukan berarti ilmu Allah itu nggak ada gitu loh. Maksud saya. Jadi saya sudah tahu sekarang kamu udah nggak mempan lagi disantet, di apa, diteluh, pokoknya sekarang saya mau tak jajal dengan golok ini. Ayo nih ya Kang, ayo nih Kang. Ya udah datang ya. Udah datang, kadek mana, kadek. Kenapa? Mau apa? Mau apa ini? Kadek, Mau apa? ini kadek, ke pohon dia, pegang ke pohon. Pegangin aja. Santai. Cekak, ya. Santai. Iya lerna ya. Paikat. Paikat. أسمائه Ya وشفاته perutnya ya, وعلى perut. آله Ya, وصحبه pegang perut ya. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Ayo potong tangan ya. نور الذات Tangannya potong. والسلسلة في سائر أسمائه وشفاته وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Hebat kudianya. Hebat kudianya. في سائر أسمائه وشفاته وعلى آله Hebat kudianya. Keluarkan kabel. Keluarkan kabel mu. Awan yang kedua. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في سائر وشفاته وعلى آله وصحبه Cekak dia. Lewat mana? Ayahan. Tadi kan golok nak kan? Golok nak kan? Tadi kan tak golok nak? Kita ke dia lewat ni mah. Ini. Kalau ngomong sudah siang ni. Itu syarat. Ajar deh.
Udah. Tahu deh. Hebat ya. Masih kuat? Coba ya. Masih kuat tak? Masih kuat nggak? Asik kan bang? Jak ilmu tenang-tenang ya. Ya paskan. Hap. Serah. Ayo tangannya pegang yuk, tangan-tangannya. Tadi mau bolak belakang. Masih kuat? Ini, monggo. Saya lepaskan nih untuk tembus skalanya. Ayo. Tidak penasaran? Tidak perlu dipegangin. Kalau mau coba biar tidak penasaran, ayo. Diam dulu yang lain. Kamu ngetas badannya. Oke. Buka kabar bang. Buka badan pagar kamu. Buka.
Sini, saya belum kalah. Masih mau coba lagi? Duduk. Kenapa suruh duduk? Kawan saya boleh kalah, tapi saya tidak akan menyerah. Monggo. Saya malu ngundang kamu kalau saya kalah. Ayo. Sok. Sok, monggo. Gimana? Masih penasaran? Saya masih penasaran. Ayo, sok, ayo maju. Karena badan kamu, saya bacok, saya sembelih, kamu tidak mau. Monggo. Sok. Atas izin Allah. Kalaupun saya mati juga semua atas menjadi kehendak Allah. Kalau masih mau penasaran, ayo. Saya masih penasaran Ayo. dengan kamu. Ayo. Saya tahu badan kamu sudah dipasang pagar lagi. Saya tahu. Jangan saya nggak tahu kalau badan kamu itu dipasang lagi pagar. Jangan licik kamu. Tadi kan sudah salah, Pak. Sudah kamu coba, masih mau coba lagi. Buka pagar badan kamu. Buka. Kita gentleman di sini. Kamu pakai senjata, saya nggak pakai senjata kok, gentleman. Tapi badan kamu itu ada pagarnya, saya tahu. Itu saya minta perlindungan sama Allah, itulah. Makanya golok saya ini tidak menembus badan kamu. Buka, buka dulu. Kamu pakai senjata, saya pakai dua saja. Bismillah. Sini wal syaitan. Kulli nafsin dha'iqatul maut, dha'iqatul maut, dha'iqatul maut. Kenapa terjadi Assalamualaikum warahmatullahi syaitan. Kulli nafsin dha'iqatul maut. Ayo, keluar semua. Allah Allah. Kenapa kamu pagari badan kamu? Kamu takut jebol ya? Hah? Badan kamu takut Tadi jebol kan saya baca. saya buka. Tadi hujan kamu. Allahumma shalli wa sallim. Ajar kamu ya. Licik kamu. Kamu udah pakai senjata kok kamu ya, saya bilang saya licik. Saya tidak melihat ilmu kamu. Makanya saya bilangin kamu itu licik. Nyata-nyata kalau kamu sudah melihat senjata saya. Terus mau kamu gimana? Mau kamu gimana? Mau saya dibuka lagi? Terus. Terus.
Kalau kamu nggak takut emang sama golok ini, kamu buka pagaran diri kamu. Kamu jangan licik. Oh enggak, sok. Udah kamu buka? Licik kamu. Bohong kamu. Kamu yang pakai senjata kok. Saya cuma pakai doa kok bilang saya yang licik. Kamu Bohong. itu yang licik pakai senjata. Bohong. Katanya kiai kok bohong. Jangan bohong. Mana saya bilang mana? Saya cuma pakai doa. Saya cuma pakai doa. Kamu pakai senjata. Kamu yang aneh itu. Gimana? Ayo, mau lanjut. Masih? Monggo. Saya belum kalah. Monggo. Stop. Saya tinggal kasihan. Panas. Tadi Bacokin orang sak filmnya cewek. Adanya kayak kobong. Pukul tangan kanan diusap tangan kiri. Kalau enggak saya kasih yang tadi tak jarno. Kamu kesakitannya cuma panas. Sekarang cuma pingsan tok, nanti insyaallah masih sadar itu. Untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, jangan sampai mempraktekkan hal semacam ini, terutama untuk adik-adikku, karena hal semacam ini harus dilakukan oleh orang-orang yang berprofesional, dan tentunya hal semacam ini atas izin Allah, kita tidak bisa untuk dipertontonkan gitu. Kang merah semua. Ini mah buat cari kayu harusnya kayak gini nih Kang, bukan untuk nyerang orang harusnya. Nah harusnya buat harusnya buat apa Kang? Kayu. Buat cari kayu, bukan baca orang gitu loh. Gini kok buat bacokin orang. Dan apa buat cari ramban begini. Nah gini harusnya ya, buat cari ramban. Oh gitu. Nah buat cari ramban harusnya, bukan buat baca orang. Si Paimo apa buat cari rencek kayu gitu harusnya, buat cari kayu.
bukan buat nyakitin orang. Lumayan dapat golok, bisa buat apa tuh namanya, Tongkat anjing. oh iya, bisa buat cari golok, Kayu. cari kayu ya rumah. Nah, cari kayu gini loh Kang, kayak gini nih Kang, cari kayu gini. Buat cari kayu ya Kang. Nih, buat cari kayu begini nih harusnya nih. Itu ya Kang, tuh gitu ya. Ini biasanya bisa buat ngulek ini Kang. Bisa buat apa Kang? Buat tempat nasi tuh Kang. Apa namanya Kang? Apa nih kau? Untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, selalu berpegang teguh kepada Allah, selalu berpegang teguh kepada tali Allah, dan berbakti kepada orang tua. Lalu amalkan sholawat dan jalankan sholat, hidup kita pasti akan selamat dunia dan akhirat. Bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, karena semua yang diperintah Allah adalah hal yang terbaik untuk diri kita, dan semua yang dilarang Allah itu sejatinya adalah semua hal yang buruk untuk diri kita. Patuh terhadap orang tua, berbakti kepada orang tua, hidup kita selamat dunia dan akhirat.